Shalom, salam Pathfinder. Pathfinder, yes, yes, yes. Selamat datang buat kakak-kakak peserta CMT. Kita tiba pada modul PFAD 002 mengenai pengenalan organisasi klub Pathfinder. Sebelum kita mulai, mari kita undang Roh Kudus supaya memberkati pertemuan di dalam modul ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk memuliakan Tuhan di dalam video virtual modul pengenalan organisasi Pathfinder saat ini. Biarlah Tuhan mencurahkan Roh Kudus agar kami beroleh pengertian dan hikmat dalam mengambil bagian kami untuk kami jalankan di jemaat kami melalui pelajaran ini. Engkaulah yang berbicara Tuhan, tunjukkan kepada kami jalan yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan sebagai pembina dan juga sebagai pemimpin di jemaat kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita akan mulai. Pertama, saya akan menyampaikan outline-nya. Outline kita untuk modul ini adalah perkenalan, kemudian pendahuluan, dan juga materi tentang organisasi klub dan pentingnya organisasi. Ditutup dengan kesimpulan dan nanti ada tugas yang akan dibawa kakak-kakak sekalian. Lanjut, kita langsung ke perkenalan. Pertama, perkenalkan saya Welly G. Manurung. Saya sebagai Master Guide sejak tahun 2000 di UNAI. Lalu melayani sebagai pembina sejak tahun 2001 sampai saat ini dari beberapa jemaat, Makarios, Pamulang, Getsemani, Lipo Cikarang sampai saat ini. Dan juga melayani sebagai direktur sejak tahun 2018 dan juga 2019. Saya melayani sebagai ketua membidangi dari tahun 2015 sampai 2017 di Jemaat Pamulang dan juga tahun 2020 sampai 2021 di Jemaat Getsemani Lipo Cikarang. Saya juga menjadi SEL sejak tahun 2020 saat commissioning dan melayani sebagai tim support website di UIKB sejak 2020 sampai saat ini. Itulah perkenalan tentang saya dan kita lanjut. Pendahuluan, CMT. Apa itu CMT? Yaitu Club Ministry Training, dirilis pada tahun 2022. Tahun ini baru dirilis oleh Departemen Pelayanan Pemuda Advent General Conference. CMT dibuat berdasarkan Adventist Youth Ministry Training atau IMT yang kita tahu lebih dahulu dikembangkan oleh Divisi Amerika Utara atau NAD. Dan CMT bukanlah sebagai pencapaian kelas progresif seperti tingkatan Adventurer atau Pathfinder. CMT menggantikan Pathfinder Leadership Award dan Pathfinder Instructor Award. Dan dengan menyelesaikan CMT bukanlah sebagai pelantikan, tetapi sebagai sertifikasi. Pencapaian dengan pelantikan tertinggi tetaplah Master Guide. Ini pendahuluan tentang CMT ya, buat kakak-kakak, karena ini juga baru, brand baru. Tetapi menggantikan yang sebelumnya yaitu yang kita sebut PLA dan juga PIA. Dan perkenalan organisasi klub, kita mulai dengan bagaimana memulai membangun sebuah klub. Kalau kita pernah dengar tagline-nya itu, setiap individu ataupun organisasi gagal membuat perencanaan, itu sama juga dengan merencanakan kegagalan. Tagline ini sering saya dengar dari kakak-kakak pembina saya, pemimpin saya, dan ternyata itu sangat-sangat nyata ketika kita tidak merencanakan sesuatu dan tidak membuat perencanaan yang matang, kita akan mendapatkan hasil yang tidak sesuai rencana tentunya, karena tidak ada rencana dari awalnya, dan juga hasil yang tidak sesuai dengan harapan kita. Dan untuk memulai sebuah organisasi klub, kita mulai dengan cara mempromosikannya, mendorong tentang apa itu klub Pathfinder. Dan kita harus menyampaikan juga dengan melayani di dalam organisasi klub
itu sama juga dengan melayani untuk pelayanan keluar jemaat kita. Jadi jemaat perlu didorong, jemaat perlu terus di-refresh, disegarkan tentang apa itu Club Pathfinder dan apa tujuannya, dan apa bagiannya di dalam jemaat kita. Lalu pada saat kita sudah mempromosikan, kita juga bangun visi dan misi bersama dengan jemaat. Dimulai dengan gembala kita, pendeta, dan juga bersatu dengan majelis jemaat. Dan kita akan kumpulkan visi dan misi itu bersama-sama dengan anggota jemaat kita. Setelah kita bangun visi dan misi, kita buat pertemuan juga yang rutin, terutama kepada direktur conference PA di lokasi jemaat kita. Buat sharing session atau tempat untuk diskusi untuk mendapat arahan dari direktur PA conference kita. Kemudian kita juga bersama-sama dengan koordinator wilayah di lokasi jemaat kita, yaitu koordinator klub, biasanya ada, kalau di Jakarta namanya KP3A. Dan itu kita ajak untuk sama-sama diskusi. Dan kita juga bisa bikin pertemuan gabungan bersama dengan pendeta, terlebih sponsor di jemaat kita, sponsor klub ataupun sponsor PA. Kita butuh arahan dari mereka, supaya ketika kita menjalankan sebuah organisasi klub, kita bisa tahu apa tujuannya, apa misinya, apa harapannya, mulai dari organisasi, conference, wilayah, jemaat kita sendiri. Dan untuk memulai setiap kegiatan, pelayanan, ataupun agenda di Club Pathfinder, kita harus menyampaikannya terlebih dahulu kepada jemaat sebagai promosi, lalu kepada majelis sebagai persetujuan supaya mereka mengetahui, bahkan mereka akan memberikan arahan, mereka akan memberikan juga masukan, dan mereka memberikan persetujuan mereka, sehingga setiap kegiatan kita terorganisir dengan baik, terinfo dengan baik, bahkan juga bisa di follow up dengan baik. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kumpulkan tim kepemimpinan klub kita. Seperti apa tim kepemimpinan itu? Kita harus melihat anggota di jemaat kita yang respons terhadap promosi kita, yang respon terhadap ajakan kita. Kita lihat yang antusias, yang memiliki kerinduan untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Itu makanya promosi tadi penting, untuk mendorong, untuk membangkitkan semangat, dan untuk membuat mereka terpanggil bahwa masing-masing jemaat itu memiliki peran di dalam kegiatan pelayanan keluar, sehingga mereka juga terajak untuk ikut di dalam kepemimpinan di organisasi Club Pathfinder. Dan ketika kita mengumpulkan tim ini, kita juga bisa melihat banyak potensi, seperti ada yang berpotensi sebagai seorang pemimpin kegiatan lapangan, ada berpotensi dalam kegiatan musik, kegiatan keahlian kepahaman, ada yang juga punya potensi untuk keuangan, ada juga yang suka dengan teknologi, seperti saya suka dengan teknologi aplikasi web, jadi ada peran juga untuk teknologi yang bisa digunakan dalam tim kepemimpinan atau tim kepengurusan klub. Dan kemudian kita bisa melihat potensi-potensi yang tersembunyi, ada yang kreatif, ada yang suka membuat acara, ada yang suka untuk mengumpulkan anak-anak, ada yang suka untuk membuat satu kegiatan yang out of the box, tentunya karena milenial suka out of the box, dan itu kita akan satukan para pemimpin-pemimpin itu dan kumpulkan mereka di dalam organisasi klub kita. Yang selanjutnya adalah rekrut anggota klub Pathfinder. Bagaimana cara merekrutnya? Pada saat kita mempromosikan, kita juga harus siap untuk
form pendaftaran. Kita siap untuk mengajak masing-masing orang tua mendorong anak-anaknya ikut di dalamnya. Dan juga kita harus siap dengan material-material pelajaran, buku, jurnal, ya kan. Ada juga bahan pelajaran untuk pembina. Kita juga harus siapkan itu. Sehingga pada saat kita rekrut anggota klub kita sebagai tim kepemimpinan pun sudah siap untuk melayani, mengajar, bahkan memberikan mereka arahan. Dan di dalam merekrut ini pun kita harus melihat bagaimana mereka dikategorikan usia di dalam kelas. Kita juga harus paham, jangan sampai ada yang usianya tidak sesuai dengan kelasnya, kita masukkan gitu. Tetapi ada juga yang dia memang belum pernah mengikuti, tapi usia sudah melebihi. Dan kita jangan paksakan lagi dia untuk mengikuti kelas yang di bawahnya. Dia sudah harus mengikuti usia dia, cara berpikir di usia itu, dan kelas yang cocok untuk usia itu. Nah, selanjutnya adalah organisasi dan tugas staf. Di dalam organisasi, kita harus sharing, berbagi pendapat, memberikan masukan. Dan kita harus buat struktur yang jelas, seperti kalau ditunjuk ada satu direktur klub Pathfinder oleh majelis. Nah, sebagai pemimpin, sebagai direktur, kita juga harus memiliki yang namanya wakil direktur yang bisa bertandem atau juga bisa saling mengisi di antara direktur itu. Dan juga kita harus mengisi yang namanya sekretaris dan juga bendahara dan juga divisi-divisi. Ada divisi pendidikan dan latihan atau diklat, divisi acara, divisi peralatan, divisi materi. Dan sebagaimana kita butuhkan struktur organisasi ini pun kita bisa buat yang lebar, lengkap. Ada juga yang bisa sedikit sempit, di mana bisa satu orang ditunjuk untuk sebagai divisi 2 atau 3 divisi gitu kan ya. Tapi lebih baik masing-masing divisi, masing-masing tugas diisi oleh satu orang. Tapi kembali lagi mengingat bagaimana idealnya di jemaat masing-masing kakak-kakak sekalian. Dan juga setiap staf kita harus berikan pelatihan dan pelatihan untuk masing-masing pengurus. Ketika dia untuk seorang pemimpin diklat, kita juga harus berikan kesempatan dia untuk dilatih sebagai pemimpin yang mengerti materi-materi pelajaran. Ketika juga dia mau memberikan arahan pendidikan dan latihan, dia juga harus mengalami terlebih dahulu pendidikan dan pelatihan tersebut. Dan setiap pelatihan kita sampaikan kepada tim pengurus dan staf. Kita harus sama-sama memiliki persetujuan yang sama, satu suara, satu visi, satu misi di dalam tim kepemimpinan klub itu sendiri. Jangan sampai kita menyelesaikan atau memberikan keputusan tanpa menyelesaikan perbedaan suara itu menjadi kesepakatan. Harus dikumpulkan walaupun berbeda pendapat, berbeda persetujuan, tapi kita harus sepakati. Dan sepakatan itu bisa kita melalui voting, bisa melalui persetujuan secara verbal yang disepakati bersama-sama satu kerinduan. Itu akan menjadi poin penting dalam organisasi dan juga tim kepemimpinan di klub. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita membuat anggaran klub. Seperti di awal saya katakan, ketika kita sudah merencanakan sesuatu yang baik dan juga kita menjalankan yang baik itu, tentu juga hasilnya akan baik. Kita tahu bahwa anggaran ini kita bisa bikin secara perkiraan. Jadi misalnya untuk mengawali kegiatan kita butuh beli alat, beli buku, beli seragam, beli bendera, beli seperti peralatan camping dan lain-lain. Kita buat dulu perencanaannya di awal. Kita bikin dulu perinciannya untuk sepanjang satu periode, misalnya periode 1 tahun, periode 2 tahun,
Mungkin juga kita bisa periode singkat, periode 6 bulan gitu. Jadi kita tergantung kebutuhan di jemaat kita. Tapi kita harus memiliki anggaran klub supaya kita tahu perinciannya apa, dan untuk diajukan ke majelis untuk penyediaan dana juga kita sudah bisa atur. Berapa yang bisa disampaikan untuk disediakan oleh gereja, berapa yang harus kita cari melalui sponsor, berapa kita harus cari melalui pencarian dana, bahkan kita bisa pengumpulan dana secara swadaya dan kolektif dari jemaat itu sendiri. Karena ketika kita bangun klub dan sama-sama jemaat merasakan keterlibatannya, bahkan untuk dana pun dia terlibat, kita akan saling memperhatikan setiap kegiatan ini. Dan bagian seragam ini juga cukup penting. Seragam ini adalah bagian dari kedisiplinan, bagian dari keseragaman rasa, keseragaman memiliki, keseragaman dalam keteraturan juga. Jadi kalau boleh dari awal pembangunan klub, awal kita mau mengadakan kegiatan, awal tahun itu biasanya kita juga harus siapkan juga bagaimana masing-masing anggota kita memiliki seragam. Dengan memiliki seragam, kita memiliki kebersamaan. Karena kita yakin itu hal yang kecil, simple, tetapi itu juga bisa mengikat. Nah, bagaimana pengadaannya, kita juga harus lihat keadaan masing-masing anggota kita. Bisa kita samakan rata, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang punya anggaran, ada yang tidak punya anggaran di keluarganya. Ada yang punya budget, ada yang tidak punya budget. Nah, kita juga harus bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Ketika mereka tidak punya budget, apa yang harus kita lakukan? Klub bisa memberikan bantuan melalui keringanan biaya, mencari tempat pembelian bahan yang lebih murah, bahkan juga bisa mengatur untuk menjahitnya secara kolektif, dan penjahit yang bisa memberikan harga yang lebih murah. Jadi itu akan mengurangi beban. Bahkan juga kita bisa saling cross membantu, mungkin ada yang mampu lebih banyak, bisa memberikan lebih, itu akan membantu yang belum bisa memberikan lebih banyak. Dan bahkan juga bisa kita bikin stok, misalnya stok emblem, stok kacu, stok juga untuk seragam-seragam yang ukurannya universal. Misalnya kalau untuk anak-anak kan biasa tidak terlalu beragam ya, karena badannya masih ramping-ramping. Kita bisa bikin stok untuk ukuran tertentu, ada ukuran L, ada ukuran M dan XL dan lain-lain. Itu adalah bagian kita mengatur anggaran klub dan juga seragam. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, untuk memilih tim dan juga pemimpin di dalam klub, kita mendapatkan panduan administrasi Pathfinder. Panduan ini cukup sederhana, ya kan? Cukup untuk kita apa ya kita bilang ya? Cukuplah kita bisa bikin ini sebagai parameter gitu. Pertama, dia harus sangat mencintai Tuhan, itu utamanya. Dia cintai Tuhannya untuk melayani. Bagaimana dia mencintai Tuhan, dia juga akan selanjutnya mencintai anak-anak binaannya, anak-anak didiknya dengan tulus. Dan ketika dia sudah mencintai para peserta di dalam klub itu, dia akan menyajikan pelajaran, pelatihan, dan juga materi dengan antusias. Dan juga pemimpin ini harus memiliki kestabilan emosi. Di dalam menjalankan kegiatan, kadang-kadang kita harus berperan sebagai kakak untuk yang lebih muda, bahkan ada yang lebih tua dari usia kita berperan sebagai adik walaupun pembina, sebagai anak mungkin ada orang tua, sebagai juga hal yang baru, misalnya kita melihat ada yang kurang disiplin, kita juga harus memiliki kestabilan, kesabaran, ya kan, untuk memimpin, karena pemimpin itu dilihat dari inner beauty-nya atau juga kedalaman kestabilan emosi dan juga kedamaian dia membawakan perannya sebagai pemimpin. Dan nikmati juga berada di luar ruangan. Dalam kegiatan ini seorang pemimpin juga harus bisa
fleksibel ya, ketika dia juga enjoy memimpin dalam ruangan, dia juga enjoy dalam memimpin di luar ruangan, karena lebih banyak orang suka di luar ruangan ya, seperti di alam, seperti di kegiatan-kegiatan lapangan. Nah, itu juga salah satu kategorinya. Dan selanjutnya mengetahui karakteristik penting dari remaja kita atau dari peserta didik atau juga binaan, di mana mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentunya ini juga kita harus lihat dari kebutuhan kakak-kakak sendiri. Apakah kakak bisa memiliki karakter yang juga bisa melihat karakter dari anak remaja atau anak-anak didik kita. Dan juga pemimpin yang baik juga mempelajari beberapa keterampilan. Kakak ada yang terampil dalam tali temali, ada terampil dalam kesehatan, dalam juga memimpin baris berbaris, ada juga, dan banyak kegiatan lain yang bisa kita gali sebagai keterampilan di dalam karakter kakak-kakak pemimpin. Dan juga mengembangkan kemampuan untuk berorganisasi. Ya, salah satunya adalah terlibat di dalam tim kepemimpinan ini, ataupun di dalam kegiatan departemen di jemaat masing-masing. Itu adalah salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi. Menjaga hubungan baik dengan sesama pelayan, sesama pemimpin, sesama pembina. Dan juga memancarkan martabat, kehadiran, tertib, dan juga disiplin. Itu juga salah satu karakter yang utama, yaitu apa? Punya martabat yang bisa dijadikan role model buat adik-adik, yaitu selalu hadir tepat waktu, tertib dalam setiap kegiatan. Dan yang terakhir adalah banyak akal dan kreatif, ya kan, kreatif. Kenapa dia harus kreatif? Karena setiap kegiatan itu harus kita buat yang segar dan kalau bisa baru, sehingga para peserta kita juga akan selalu ingin melihat sesuatu yang baru dari kita. Dan itu adalah perlu kreativitas kita. Lanjut adalah case study. Kita ada beberapa case study, ada dua saya dapatkan di sini. Pertama adalah ketika kita menjalankan kegiatan di klub, pernahkah jemaat Anda program ini tidak didukung oleh majelis dengan berbagai alasan? Pasti pernah lah ya. Dan ketika itu terjadi, akibat negatif apa yang ditimbulkan? Pertama, ya mungkin salah satunya adalah kegiatan, tidak ada kegiatan khusus untuk anak-anak di usia 10-15 tahun. Kemudian klub ini menjadi vakum dan lama-kelamaan hilang keberadaannya. Wah, ini sesuatu akibat yang mungkin sering ya, tetapi juga sering diabaikan kejadian kondisi ini terjadi. Dan apa solusinya untuk case study satu ini? Yaitu apa? Kita buat mitigasi permasalahan. Kita harus ketahui apa sih penyebab majelis tidak mendukung program klub. Lalu kita pernahkah pengurus klub memberikan presentasi promosi pelayanannya dan untuk mendapatkan persetujuan dari rapat majelis? Itu perlu kita mitigasi, kita perlu tanya di dalam tim. Dan apakah sering terjadi masalah karena ketidakharmonisan pribadi klub dengan majelis jemaat yang menyebabkan lebarnya permasalahan ke pembina klub vendor? Itu juga harus kita mitigasi. Artinya kita cegah terlebih dahulu supaya jangan terjadi permasalahan seperti ini. Mitigasi adalah pencegahan. Dan apa solusinya yang harus kita lakukan untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Baik, pertama adalah persiapkan program rencana seperti yang kita awali ya, bikin rencana yang baik. Bawakan kepada majelis dan minta masukan dan persetujuan. Itu jawaban pasti, sederhana. Dan juga pastikan bahwa pembina dan pengurus adalah para master guide yang punya kredibilitas, punya kemampuan yang baik, dan penting bagi majelis dan orang tua untuk percaya ketika mereka menyerahkan anak-anak mereka dididik dan dibina di klub, mereka memiliki pembina-pembina yang mempunyai kredibilitas yang baik. Ini satu case study. Kita masuk ke case study yang kedua. Ada seorang anak pulang ke rumah dengan menangis, dan karena dia tidak diizinkan ikut klub karena tidak memiliki seragam yang seharusnya. Mungkin ada jemaat yang tidak mengalami, tapi ada yang mengalami seperti ini. Dan apa yang harus kita hadapi ketika menghadapi masalah seperti ini? Akibat yang ditimbulkan dari kejadian ini biasanya adalah orang tua tidak akan mengizinkan anaknya ikut lagi ke klub Pathfinder karena terlalu strict, terlalu
keras gitu peraturannya. Bahkan maksud positif dari pengurus klub pun akan disampaikan secara tidak tepat kepada orang tua yang lain. Misalnya, wah ini kayaknya tidak cocok lah, terlalu keras begini buat anak-anak ya gitu. Akhirnya menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah apabila ada kendala finansial seperti kita bilang tadi, bangun perencanaan untuk menyediakan, membantu yang lebih memberikan kepada yang sedikit kurang untuk masalah budget. Dan buat jadwal penggunaan seragam yang baik, dan buat jadwal untuk penyediaan seragam. Ini adalah hal sederhana tetapi perlu dilakukan secara rutin terus-menerus. Baik, mudah-mudahan 2 case study ini juga cukup buat kita. Kalau nanti kakak-kakak punya case study, tugas saya akan sampaikan apa yang akan kakak berikan dan bisa sharing buat kita semua. Kemudian, pengenalan organisasi klub, yang penting di sini adalah bagaimana kita merit system, kesepakatan bersama, dan berikan penghargaan dan poin. Penghargaan itu seperti apa? Dalam setiap kepahaman kita perlu sediakan juga sertifikat ataupun apanya, tanda kepahamannya. Itu harus kita berikan. Setiap adik-adik kita mengikuti, dia juga punya harapan untuk diapresiasi. Dan salah satunya adalah penghargaan atau tanda kepahaman. Lalu setiap pertemuan besar, misalnya camping sewilayah, camping seuni, seconference, mungkin sedivisi, kita juga harus siapkan juga ke tanda kehadirannya atau penghargaannya. Dan setiap pelatihan, apapun itu, misalnya pelatihan untuk survival, pelatihan untuk rescue, pelatihan untuk membantu disaster, nah itu juga kita harus berikan penghargaannya. Dan yang terakhir, penghargaan Pathfinder tahunan. Kita juga ada Pathfinder Day. Kita juga bisa bikin penghargaan dari jemaat untuk setiap tahunnya. Lalu untuk setiap kegiatan, hari-hari kita kegiatan, misalnya setiap Sabat, kita juga harus bikin pencatatan yang rapih dan baik untuk poin-poin adik-adik kita. Ada poin untuk setiap penyelesaian tugas, kita bikin pencatatannya. Ada poin untuk perlakuan baik, setiap perilaku dia baik, dia juga dapat poin. Baik artinya dia mengikuti setiap arahan dan teratur. Ada juga poin dia hadir setiap kegiatan, itu sangat penting. Dan itu juga harus diapresiasi. Dan yang terakhir adalah poin disiplin dan penurutan dia, itu juga bikin nilai terpisah yang buat dia lebih percaya diri bahwa dia dihargai setiap dia disiplin dan menurut. Dan bagian yang terakhir inilah pentingnya organisasi. Kita bisa baca di dalam testimoni to ministry halaman 26 yang berbunyi, ketika jumlah kita semakin bertambah, ternyata bahwa tanpa satu organisasi akan terjadi kekacauan. Dan pekerjaan itu tidak akan membawa kesuksesan. Bahkan juga untuk menjamin adanya dukungan terhadap pelayanan, pelaksanaan di ladang baru perlu organisasi. Ini kita bisa baca. Maksud ilahi adalah supaya ketika kita bertambah banyak, kita bentuk pengaturannya dalam organisasi. Lalu ada Ron Hubbard yang lain berkata, Gospel Worker halaman 460 berbunyi, urusan Tuhan memerlukan ketertiban. Dan Tuhan tidak senang dengan kurangnya ketertiban. Dan bahkan dalam setiap rapat kerja, baik di jemaat, bahkan di conference sekalipun, banyak waktu yang dihemat dari organisasi ini kalau kita bisa teratur dan juga bisa tepat waktu. Jadi butuh organisasi yang bisa mengatur itu. Dan juga segala sesuatu yang ditunjukkan dengan hubungan pekerjaan Allah haruslah mendekati kesempurnaan sebagaimana yang dilakukan oleh pikiran dan tangan manusia melalui bimbingan Roh Kudus. Ini bisa kita baca. Dan juga bagian terakhir dari modul ini saya bawakan juga di dalam satu ayat, yaitu Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuat,
berhasil. Itu yang paling penting dalam organisasi. Kita bawakan kepada Tuhan dan kita rencanakan pekerjaan itu dan kita rindu untuk itu berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang akan dibawa pulang oleh kakak-kakak peserta modul CMT organisasi ini adalah pertama, ketahui apa yang harus dilakukan untuk memulai kembali kegiatan klub Pathfinder. Kadang-kadang kita bisa mengalami kevakuman, tapi kita refresh lagi, kita mulai lagi klub itu, dan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, pahami tugas masing-masing staf dari klub, dan atur staf itu sesuai dengan kesepakatan dan keputusan yang kita putuskan bersama-sama. Yang ketiga adalah jalankan tugas dan tanggung jawab yang disepakati dari komponen merit sistem, penghargaan, dan poin tadi, supaya adik-adik melihat bagaimana kakak-kakaknya juga teratur, dia juga akan mengikuti keteraturan yang sama. Dan terakhir adalah praktikkan penghargaan itu dalam setiap komitmen dan kesungguhan adik-adik. Dan kita lihat bagaimana pelayanan kita menjadi role model, dan pelayanan adik-adik juga menjadi bagian penting dari jemaat kita, sehingga kita siap untuk outreach, melayani keluar, membawa kabar baik bagi nama Tuhan. Ini adalah kesimpulan dari pengenalan organisasi, dan ada tugas untuk kakak-kakak sekalian, kakak-kakak peserta, yaitu apa? Nanti di aplikasi web pasti ada bagian di bawah tulis tugas, dan kakak-kakak saya minta memberikan jawaban dari 2 pertanyaan ini. Pertama adalah, berikan 5 contoh kendala yang terjadi di jemaat kakak sekalian atau yang kakak pernah alami dalam memulai kegiatan klub di Pathfinder di jemaat. Berikan 5 contoh kendalanya. Dan pertanyaan kedua adalah, berikan 5 solusi dari 5 contoh kendala itu yang menurut kakak yang bisa dijadikan jawaban dari kendala tadi. Dan apa solusi itu untuk menyelesaikan yang kakak dapat, yang kakak tinjau dari kegiatan di tempat kakak sendiri. Ini akan menjadi bahan diskusi kita nanti ketika kita Zoom, dan kita akan jadikan tugas dan jawaban kakak ini menjadi bagian untuk kita diskusikan bersama. Ini akan menjadi poin ketika kita berbagi jawaban kepada antar peserta, berbagi jawaban antar jemaat, karena kita bisa bertukar, bukan menggurui ya, tapi bertukar ide, bertukar solusi terhadap masing-masing peserta, bahkan masing-masing jemaat di seluruh conference bahkan uni kita saat ini. Dan ini adalah materi saya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan boleh menjadi bermanfaat dan bagian penting buat kita bersama-sama. Nanti kakak-kakak kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di kolom di bawah, yaitu bisa komentar ataupun pertanyaan. Nanti kami para instruktur bisa akan saling memberikan jawaban, dan kakak juga yang memiliki modul ini akan memberikan jawabannya. Untuk itu mari kita satukan hati, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang sempurna, Engkau Allah pencipta kami, Engkau Allah yang memberikan kami hikmat. Kami rindu Tuhan, diberikan kemampuan untuk memulai kegiatan klub di jemaat kami, bahkan memulai kembali kegiatan di jemaat kami ketika kami memiliki kendala, memiliki halangan, memiliki pergumulan. Kami yakin percaya Tuhan memiliki jawabannya. Tuhan berkatilah kakak-kakak yang mengikuti modul pengenalan organisasi ini. Berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka damai sejahtera dalam melayani. Kami yakin percaya mereka yang sudah melayani dengan kerelaan, dengan sukacita, akan Tuhan limpahkan berkat buat mereka pribadi dengan cita-cita mereka dalam hidupnya, bahkan juga kerinduan mereka di dalam pelayanan di jemaat. Tuhan, kami yang tidak sempurna ini, kami yang banyak kekurangan ini, ampuni dosa kami. Biarlah kami dapat hal-hal yang baik dari setiap materi yang sudah disampaikan, sehingga itu boleh menjadi bekal bagi kami masing-masing, terutama kakak-kakak yang mengikuti untuk dipraktikkan di jemaat masing-masing. Inilah doa dan harapan kami Bapa, terpujilah Engkau mendengar dan menjawab doa ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pujilah Tuhan.
Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.